kita sebagai seorang pemuda seperti itu. Sebelumnya mungkin kita akan sapa dulu nih Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Sehat Ustadz ya. Keadaan hari ini, Alhamdulillah. alhamdulillah. Semoga Kalau antum dan teman-teman juga sehat. alhamdulillah Ustadz. Mungkin di kesempatan kali ini kalau kita biasanya kumpul cuma teman-teman dari Malang, ini mungkin dari penjuru Nusantara ada Ustadz. Alhamdulillah. Salah, Alhamdulillah. salah satu hikmah. Baik, Ustadz, kegiatan sehari-hari ngajar ya Ustadz ya? Saya Sebagai dosen. kegiatannya ngajar. Kadang kalau masih ada kesempatan ya nulis, terjemah dan sebagainya. Tetapi beberapa tahun terakhir ini lebih banyak ngajarnya Ya, daripada nulis. Pastinya udah Masya habis. Allah, alhamdulillah. Baik, kalau boleh tahu di bidang keilmuan spesialisnya apa Ustadz, kalau sebagai dosen? Saya sebenarnya kalau latar belakang itu kan sejarah. Cuma Iya, saya kan ngajar di beberapa tempat ya. Di tim itu Institut Islam Mabal Ulum Surakarta. iya. Kita juga bersama di situ. Pernah juga diminta ngajar sejarah peradaban Islam. Terus selain itu juga diberi amanah untuk ngajar beberapa mata kuliah terkait dengan pendidikan. Pendidikan, Masya Allah. Baik, alhamdulillah ya teman-teman sekalian ya. Jadi sangat pas sekali untuk pagi ini kita apa nih ya, ngambil ilmu sebanyak-banyaknya ini ya dari beliau ini insya Allah nanti ya. Dan untuk teman-teman sekalian ini ngaji spesial MPI Malang pada kali ini persembahan dari teman-teman mahasiswa pencinta Islam Malang, MPI Malang ya, sebuah wadah bagi teman-teman mahasiswa seperti itu untuk sama-sama kita memperdalam keilmuan Islam dan juga mengaplikasikan ilmu yang telah kita dapatkan itu untuk Islam, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada apa aja kegiatan dari MPI Malang? Nah, nanti di tengah-tengah simak terus acara kita pada pagi hari ini. Jadi tetap stay tune ya teman-teman sekalian ya. Dan di akhir sesi nanti insya Allah kita akan buka sesi interaktif ya teman-teman sekalian, di mana kita bisa berdiskusi gitu kan. Teman-teman sahabat MPI dimanapun berada bisa berdiskusi dengan Ustadz Dr. Isa Ansori insya Allah nanti berkaitan dengan topik yang kita bicarakan pada pagi hari ini, yaitu tentang perang pemikiran di tengah pemuda hari ini seperti itu. Dan untuk mengefisienkan waktu, Ustaz, mungkin setelah ini kita bisa langsung beranjak kepada materi ya, Ustaz. Ya. Oke. Baik, teman-teman sekalian sudah siap ya semuanya ya, dipersiapkan untuk bisa menerima sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin materi pada pagi hari ini gitu kan. Oke, kita buka dengan basmalah teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sepenuhnya waktu kami berikan kepada Ustadz Isa Ansori untuk menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Mas Surya Perdana Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa waliyyin nusyur. Asbahna ala furatil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masyir. Amma ba'du. Saudara-saudari serta kajian virtual yang diselenggarakan oleh teman-teman MPI, mahasiswa pencinta Islam Malang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita awali kajian kita dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Hingga detik ini kita masih diberi kesehatan, baik sehat fisik kita dan juga sehat rohani kita. Kita juga masih diberi kekuatan,
kita masih diberi keistiqomahan untuk senantiasa berada di atas jalan Islam, jalan yang didakwahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia di akhir zaman ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah berada di atas dakwah beliau, risalah yang beliau sampaikan, risalah yang beliau dakwahkan, dan kita berharap semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang tetap tegar berada di atas ajaran beliau, tegar istiqomah menjalankan ajaran beliau, meskipun sebagaimana tema yang akan kita bahas, ya, kita berada di tengah-tengah perang pemikiran yang ada di sekitar kita ini. Baik, suara saya terdengar jelas ya? Alhamdulillah terdengar jelas, Ustaz. Nggak putus-putus ya? Enggak, insya Allah. Kalau Ya. dari Malang terdengar. Ya, semoga dari yang lain juga seperti itu. Baik, tema kita ya seperti yang saya sudah dihubungi oleh Mas Perdana ya, pemuda Muslim di tengah perang pemikiran ya. Kenapa mesti pemuda yang kita bahas dan siapa pemuda itu ya? Ada satu ungkapan yang sangat masyhur sekali ya. Ini memang bukan hadis tetapi ini kata-kata mutiara ya, kata seorang ulama ya, inna fi yadisyuban amral ummah fi iqdamiha hayatuha. Sesungguhnya di tangan para pemuda itu terdapat urusan umat ini. Dan dalam keberanian pemuda itu, kehidupan umat ini akan terus berlangsung. Artinya, pemuda ini merupakan generasi yang sangat menentukan bagaimana perjalanan umat, nasib umat selanjutnya. Kalau pemuda kita baik, insya Allah kita berharap perjalanan umat pun juga akan baik. Tetapi kalau pemuda kita tidak baik, maka kita khawatir perjalanan umat nanti menjadi tidak baik. Nah, oleh karena itu, ya, dalam sejarah ya kita mendapati bahwa perubahan dimanapun itu biasanya senantiasa melibatkan para pemuda. Dan dalam sejarah kita juga mendapati kenyataan bahwa pemuda ini sering menjadi objek tarik ke sana ke sini karena memang pemuda ini punya potensi yang sangat besar sekali. Baik, pemuda Muslim di tengah perang pemikiran. Kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia ya, Allah telah memberi banyak nikmat kepada kita. Kita hidup ini kita tidak hanya diberi fisik, tidak hanya diberi tubuh, tetapi kita sebagai manusia kita juga diberi aspek lain. Di antaranya adalah aspek pemikiran. Nah, ketika kita bicara tentang pemikiran, memang pemikiran ini sesuatu yang abstrak. Kita tidak bisa pegang-pegang pemikiran tersebut, sebagaimana mungkin kita pegang meja atau pegang laptop. Ya. Tetapi meskipun pemikiran ini abstrak, pengaruh maupun dampak pemikiran ini sangat luar biasa. Jadi pengaruh dan dampak pemikiran ini banyak merupakan sesuatu yang konkret yang ada dalam kehidupan kita. Nah, perang pemikiran. Istilah ini memang istilah yang dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan. Dalam kitab-kitab klasik para ulama pun juga tidak pernah disebutkan. Bahkan dalam perkataan para ulama terdahulu, hampir-hampir kita tidak pernah mendengarkan keluar dari lisan mereka menyebut tentang istilah yang bernama perang pemikiran. Barangkali istilah ini ramai dibicarakan oleh orang, kemudian ditulis dalam buku-buku itu sejak mungkin 1 abad belakangan ya, abad 20, ya, awal-awal abad 20. Nah, tetapi sebenarnya ketika kita melakukan kajian ke belakang, kita melihat ke belakang, yang namanya perang pemikiran itu sudah lama terjadi. Nah,
Uh, apa sih yang sebenarnya dinamakan dengan perang pemikiran? Jadi simpelnya perang pemikiran itu adalah upaya untuk saling mempengaruhi. Pemikiran yang lebih kuat akan mempengaruhi pemikiran yang lebih lemah. Dan kalau kita bicara tentang upaya saling mempengaruhi, saling beradu pikiran, saling tukar pikiran, ini sesuatu yang sudah lama sekali. Bahkan sejak Allah menciptakan manusia, sejak awal manusia ada, saling tukar pikiran, saling mempengaruhi pemikiran, itu sudah lama terjadi. Nah, demikian juga kalau kita bicara tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau di Mekah, ya, beliau mendakwahkan Islam kepada orang-orang Quraisy. Beliau sampaikan kepada orang-orang Quraisy ajakan untuk meninggalkan segala sesembahan berhala-berhala yang sudah menjadi kebiasaan mereka menyembahnya. Sebagian orang mau menerima dakwah Nabi, tetapi sebagian besar menolak dakwah Nabi. Dan kita lihat ya, mereka yang menolak dakwah Nabi, ya, yang tidak mau mengikuti perubahan yang ditawarkan oleh Nabi, mereka berusaha untuk menghalang-halangi Nabi itu dengan segala macam cara yang bisa mereka lakukan. Di antaranya adalah dengan mempengaruhi pemikiran para sahabat. Misalkan ketika Al-Quran diturunkan, ketika Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, orang-orang Quraisy sebagian mereka menyampaikan baik kepada sahabat Nabi yang sudah masuk Islam, atau juga kepada orang-orang Quraisy yang lainnya yang belum masuk Islam, mereka menyampaikan la tasma'u li hadzal Qur'ani. Jangan dengarkan Al-Qur'an ini. Jangan dengarkan. Kenapa mereka mengatakan jangan dengarkan? Nanti kalau kalian dengarkan Al-Qur'an, mereka menganggap Al-Qur'an itu sihir. Kalian akan terpengaruh. Kalian akan ikut menjadi orang gila, sebagaimana orang-orang Quraisy menganggap Nabi Muhammad itu sebagai orang gila. Makanya jangan dengarkan Al-Quran ini. Bahkan pada saat sebagian orang Quraisy yang sangat paham dengan bahasa Arab, mereka menyadari bahwa Al-Quran itu bukan syair, Al-Quran itu bukan mantra, dukun, atau mantra sihir. Mereka mengakui bahwa ini adalah kata-kata yang sangat tinggi, bahasanya tinggi, tetapi mereka pun juga tetap berusaha menyampaikan kepada sesama orang Quraisy, jauhi Muhammad, jangan dengarkan Muhammad, karena nanti kalau kalian dengarkan Muhammad, kalian akan mudah terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Demikian juga ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Yathrib atau ke Madinah. Di Madinah ini Rasulullah bisa menyampaikan dakwah Islam lebih bebas dibandingkan dengan ketika beliau di Mekah. Ketika beliau di Madinah, ada orang-orang yang tetap mempertahankan agama mereka, dan mereka tidak mau masuk, tidak mau mengikuti dakwah Nabi. Mereka adalah orang-orang Arab yang tetap mempertahankan agama lama mereka, agama syirik, agama jahiliyah. Dan juga ada orang-orang Yahudi yang memang sebelum Nabi datang ke Yathrib, orang Yathrib ini tahu kata Nabi, mendengar kata Nabi, bahkan mendapatkan informasi kalau sebentar lagi akan datang seorang Nabi yang diutus, itu dari lisannya orang-orang Yahudi. Makanya orang-orang Yahudi ini biasanya kalau terlibat cekcok dengan orang-orang Arab, ya mirip anak-anak ya. Kalau berantem itu kan biasanya kalau kalah kan ngancam temannya, awas, kulaporkan kepada bapakmu, awas nanti bapakku hebat loh, awas nanti kalau bapakku pulang kerja, ya, aku kasih tahu bapakku akan datang, akan membela aku dan kamu akan kalah. Nah, mental Yahudi itu mirip-mirip anak kecil seperti ini. Ketika mereka cekcok dengan orang Arab, kemudian mereka dalam posisi terpojok, mereka selalu mengatakan, sudah saatnya akan datang seorang Rasul, seorang Nabi. Dan nanti kalau Nabi atau Rasul itu sudah datang, sudah diutus, kami akan kembali membuat perhitungan dengan kalian, dan pasti kalian akan kalah, kami akan menang. Nah, ternyata setelah waktu berlalu,
Rasul dan Nabi yang selalu ya, diperingatkan oleh orang-orang Yahudi bahwa kedatangannya sudah dekat itu, justru datangnya bukan dari pihak orang Yahudi, tapi dari pihak orang Arab yang sering mereka bully, sering mereka ancam, sering mereka remehkan. Jadi orang Yahudi ini kan meremehkan orang Arab karena mereka menganggap orang Yahudi ini lebih cerdas, lebih pintar. Mereka punya kitab. Sementara orang Arab dalam agama lama mereka nggak punya kitab. Nggak punya wahyu, meskipun wahyu yang ada di tengah-tengah orang Yahudi ini sudah semakin redup, sudah semakin banyak bercampur dengan ajaran-ajaran yang mereka rekayasa ya. Jadi orang Yahudi ini kan kaumnya Nabi Musa. Di kalangan mereka, Bani Israel, Allah telah mengutus banyak sekali Nabi dan Rasul. Tetapi mereka selalu ingkar kepada Nabi dan Rasul. Ini karakter orang Yahudi ini. Nah, tetapi mereka masih pede ya, ngancam orang Arab, nanti akan datang Nabi dan Rasul yang akan membela kami menghadapi kalian. Ternyata pada saat Nabi dan Rasul itu datang, ternyata nabinya bukan dari kalangan mereka, kecelek mereka. Mereka tahu ya, Muhammad itulah Nabi dan Rasul akhir zaman. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami beri kitab kepada mereka, siapa itu ahlul kitab? Orang-orang Yahudi ya. Ya'rifunahu, sebenarnya mereka mengenal Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul yang diutus di akhir zaman. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana kenalnya mereka terhadap anak sendiri. Orang tua misalkan punya anak kembar ya, meskipun orang lain itu susah untuk membedakan anaknya. Nah, dulu saya punya adik kelas kembar ya, namanya satu Iman, satu Amin. Meskipun bertahun-tahun saya ya kenal dengan Iman Amin, sampai sekarang kalau ketemu salah satu di antara mereka, saya panggilnya, "Hei Iman Amin, gimana kabarnya? Antum Iman apa Amin?" "Saya Iman." "Oh iya, gimana saudaramu Amin kabarnya?" Begitu kalau ketemu dia sampai sekarang. Nah, orang tua ya, meskipun anaknya kembar, dia kenal, sangat kenal anaknya, bahkan kenal kebiasaannya, kenal mungkin cacatnya, kekurangannya, sangat detail sekali. Orang tua itu kenal dengan anaknya. Orang Yahudi, ya, Allah sebutkan ya, mereka sebenarnya sangat tahu bahwa Muhammad itu adalah nabi yang dijanjikan. Sebagaimana orang tua kenal anaknya. Nah, ternyata mereka kecelek, nabinya bukan dari kalangan mereka. Akhirnya mereka ingkar. Dan bukan hanya ingkar, bukan hanya mendustakan nabi. Orang-orang Yahudi di Madinah juga berusaha untuk menggembosi, untuk mempengaruhi orang-orang Arab agar tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tidak percaya kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan ini merupakan bagian daripada adu pengaruh atau dalam istilah modern namanya perang pemikiran. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah ya, dari awal sejarah Islam ya, dari awal Nabi Muhammad ada di Mekah, kemudian beliau hijrah ke Madinah sampai beberapa waktu, beberapa abad berikutnya, namanya adu pengaruh ini terus terjadi. Nah, tetapi ya, adu pengaruh ini menjadi satu gerakan yang masif, satu gerakan yang terencana, satu gerakan yang terprogram. Barangkali itu baru terjadi pada saat terjadi benturan antara umat Islam dengan orang-orang Nasrani dalam perang salib yang terjadi selama 7 periode di Timur Tengah. Kalau kita bicara tentang perang salib, perang salib ini terjadi di mulai abad ke-5 Hijriah atau abad ke-11 Masehi sampai 2 atau 3 abad berikutnya. Di perang salib periode pertama, umat Islam kalah telak. Dan orang Kristen menang secara gemilang. Kenapa umat Islam itu kalah telak ya? Ada satu buku yang cukup bagus yang dikarang oleh Dr. Irsan Majid Al-Kilani, judulnya Hakadha Zaharojil Shalahuddin. Hakadha Zaharojil Shalahuddin wa hakadha Adat Al-Quds. Beginilah munculnya generasi Salahuddin dan beginilah kembalinya Al-Quds. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya.
Misteri Masa Kelam Umat Islam, itu terjemahan atau terbitan pertama ya sekitar 13 tahun yang lalu ya, 13 atau 14 tahun yang lalu, tetapi 2 atau 3 tahun terakhir itu diterbitkan ulang dan diganti judulnya, cuma judul yang baru ini saya nggak begitu hafal. Nah, ini buku cukup bagus, buku yang menggambarkan bagaimana umat Islam kalah telak dan bagaimana sulitnya ulama pada waktu itu untuk mengajak umat Islam itu bangkit. Nah, intinya umat Islam itu kalah telak. Umat Islam kalah itu karena umat Islam memang layak untuk kalah. Kenapa umat Islam layak untuk kalah? Karena umat Islam pada waktu itu mereka mengidap berbagai macam krisis total yang berawal dari krisis ilmu. Dan dalam kondisi seperti itu muncul beberapa ulama, di antara yang paling banyak pengaruhnya adalah Imam Al-Ghazali, berusaha untuk melakukan perubahan melalui pendidikan. Beliau membangun sekolah, membangun madrasah, dan muncullah semacam jaringan madrasah yang setelah Imam Al-Ghazali meninggal dunia, ya, dalam perang salib yang kedua, alumni dari madrasah Al-Ghazali ini tampil melakukan upaya untuk mengubah sejarah, dan muncullah orang-orang yang oleh Dr. Ihsan Majid Al-Kalaini ini disebut sebagai generasi Salahuddin. Nah, tetapi di perang salib yang kedua ini umat Islam belum berhasil meraih kemenangan. Umat Islam baru berhasil meraih kemenangan di perang salib periode yang ketiga, pada saat Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengambil alih kembali kota Al-Quds atau kota Yerusalem dari tangan orang-orang salib yang sudah berkuasa di kota itu selama kurang lebih 80 tahun atau satu generasi. Satu generasi itu kalau generasinya panjang ya. Apakah dengan berhasilnya Yerusalem direbut kembali oleh Salahuddin, perang salib ini selesai? Oh, ternyata enggak. Orang-orang salib, pasukan salibis ini tetap berusaha untuk merebut kembali kota Al-Quds khususnya, dan negeri-negeri yang dulu pernah mereka kuasai. Bahkan mereka juga berusaha untuk memperluas kekuasaan mereka di negeri-negeri kaum muslimin. Tetapi sejak perang salib yang ketiga ya, sampai perang salib yang ketujuh, periode yang ketujuh, mereka tidak berhasil mengembalikan kemenangan di tangan mereka. Sebaliknya, mereka selalu kalah, dan terus kalah. Nah, makanya dalam satu periode perang salib ya, ada salah satu pimpinan mereka namanya Raja Louis ke-9 ya, Louis ke-9, dia ini adalah raja Prancis, itu sempat tertawan di kota Mansuriyah di Mesir, dan selama sekian waktu dia ditahan, dijebloskan ke dalam penjara. Nah, selama berada dalam penjara ini, sang raja ini berusaha untuk merenung, memikirkan mengapa sekarang orang Islam itu sulit untuk dikalahkan. Orang-orang Saracen, bahasa mereka untuk menyebut kaum muslimin di waktu itu adalah Saracen. Kenapa orang-orang Saracen ini mereka sulit untuk dikalahkan? Padahal dulu pada saat pertama kali pasukan salibis menyulut peperangan, mereka bisa dengan begitu mudah mengalahkan orang-orang Islam. Nah, selama dalam penjara itu, kemudian sang raja ini mendapatkan satu jawaban bahwa orang Islam itu sulit untuk dikalahkan karena mereka memiliki kekuatan yang ada dalam jiwa mereka. Kekuatan itu apa? Itulah kekuatan agama yang dasarnya adalah Al-Quran. Oleh karena itu, kalau orang-orang salib ingin mengalahkan umat Islam, maka jauhkanlah orang-orang Islam dari agama mereka. Jauhkanlah orang-orang Islam ini dari Al-Quran. Oleh karena itu, begitu sang raja, Raja Louis ke-9 ini dibebaskan dari penjara, dia pulang ke negerinya, dia kumpulkan para pemimpin di Eropa, dia sampaikan, kalau kalian ingin mengalahkan orang Islam, maka
kalahkan mereka dalam agama mereka, kalahkan mereka dalam jiwa mereka, kalahkan mereka dalam pemikiran mereka, dan jauhkan Al-Quran dari hati mereka. Nah, ini menunjukkan ada satu pandangan yang kemudian ditindaklanjuti oleh orang-orang Eropa ya, dalam upaya mereka untuk mengalahkan umat Islam. Itu tidak cukup mengalahkan umat Islam dengan melakukan perang fisik, tetapi mereka juga berusaha untuk mengalahkan umat Islam dengan melakukan perang pemikiran. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Raja Louis ke-9 ini kemudian diperkuat dengan pernyataan beberapa tokoh Barat sepeninggal Louis ke-9 yang menunjukkan bahwa perang pemikiran itu merupakan satu gerakan nyata yang ada atau yang dilakukan oleh mereka, oleh orang-orang Barat untuk menaklukkan umat Islam. Misalkan ada satu pernyataan dari William Gladstone. William Gladstone ini seorang Perdana Menteri Inggris yang dia menjadi Perdana Menteri pada saat Inggris ini sedang mengalami masa kejayaan sebagai sebuah negara imperialis. Jadi negara-negara Eropa ya, mereka berlomba-lomba untuk menguasai negeri-negeri yang ada di luar wilayah mereka, dan rata-rata atau banyak negeri yang mereka kuasai ini adalah negeri-negerinya kaum muslimin. Di antara yang wilayah kekuasaannya cukup luas itu adalah Inggris, dan Inggris ini juga pernah ya berkuasa di negeri kita, pernah ya menguasai negeri kita di awal abad ke-19 meskipun tidak lama. Dan di antara penguasa Inggris atau gubernur jenderal Inggris yang cukup terkenal adalah Thomas Stamford Raffles, yang namanya kemudian dipakai untuk menyebut atau memberi nama bunga di Bengkulu yang ukurannya sangat besar sekali, bunga Rafflesia. Dan dia pada saat menjadi gubernur jenderal ya, ketika datang ke Jawa ya, pasukan Inggris ini sempat merampok perbendaharaan keraton Jogja ya. Manuskrip kita, naskah-naskah kita umat Islam itu diambil dengan menggunakan gerobak kuda ya, kereta kuda ya. Ada kurang lebih sekitar 2 gerobak ya. 2 gerobak itu diambil dan tidak pernah dikembalikan. Nah, makanya setelah itu Raffles ini kemudian dia bisa menulis satu buku yang sampai hari ini sering menjadi rujukan orang ketika menulis sejarah Jawa, History of Java. Dan buku ini luar biasa, banyak sekali informasi yang penting yang kita dapatkan di buku ini. Dan sebenarnya Thomas Raffles itu ya, itu menulis informasi tadi itu tidak menulis secara ya asal-asal tulis saja. Artinya dia sebenarnya menulis itu juga berdasarkan apa yang dia dapatkan ya, manuskrip ataupun juga keterangan dari orang-orang Jawa yang dia dapatkan ketika dia berkuasa di Jawa tadi. Nah, kembali kepada William Gladstone ya. Gladstone ini menyampaikan ceramahnya di hadapan Parlemen Inggris ketika ada rapat, ada perkumpulan di tengah-tengah mereka. Dia sampaikan dengan memegang Al-Quran, mengangkat Al-Quran tinggi-tinggi. Sesungguhnya kepentingan Eropa di Asia Jauh dan Asia Tengah ya, Asia Jauh itu sebutan untuk wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur pada waktu itu. Sesungguhnya kepentingan Eropa di Asia Jauh dan Asia Tengah terancam bahaya selama di sana masih ada Al-Quran yang dibaca dan Ka'bah yang kerap dikunjungi. Nah, ini
Dia sampaikan ceramah ini di akhir abad ke-19. Kemudian juga tokoh lain yang juga menyampaikan gagasannya tentang pentingnya melakukan perang pemikiran adalah seorang tokoh namanya Samuel Zwimmer. Samuel Zwimmer ini seorang misionaris, bahkan misionaris yang cukup sukses, ya. Banyak pemikiran-pemikirannya mempengaruhi gerakan misionaris di dunia internasional. Dia katakan, ya, tugas misionaris di dunia Islam yang telah dibebankan kepada Anda, ya, oleh orang-orang Kristen bukanlah memasukkan kaum muslimin ke dalam agama Kristen. Karena persoalan Islam bagi kaum muslimin adalah sebuah hidayah. Tetapi tugas pokok Anda ialah mengeluarkan mereka dari Islam agar mereka menjadi makhluk yang tidak bertuhan atau makhluk yang tidak mau berhubungan dengan Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan. Seterusnya mereka akan menjadi manusia yang tidak berakhlak. Akhlaknya hilang karena imannya sudah rusak. Ingat, akhlak dalam Islam adalah tiang utama kehidupan sosial umat Islam. Oleh karena itu, tugas Anda para misionaris adalah meruntuhkan nilai-nilai akhlak ini. Zwimmer mengatakan, ya, mengkristenkan orang Islam secara langsung itu sulit. Karena orang Islam itu banyak yang percaya dengan keislamannya atau mereka bangga dengan keislamannya, bahkan mereka menganggap tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Nah, maka agar orang Islam ini bisa dipengaruhi, jangan langsung dikristenkan. Tetapi rusak akhlak mereka. Dan akhlak mereka ini bisa rusak kalau mereka dijauhkan dari Tuhan. Mereka dijauhkan dari ajaran agama mereka. Mereka digiring menjadi umat yang namanya Islam, nama dirinya Islam, tetapi tidak peduli dengan ajaran agama Islam. Dan kita bisa melihat relevansi dari pernyataan Samuel Zwimmer ini pada kenyataan yang hari ini menimpa banyak generasi muda Islam. Nah, ini salah satu, ya, atau beberapa contoh, ya, bagaimana orang-orang Ya, sepertinya ada gangguan ya. Ya, mungkin kita tunggu sebentar ya teman-teman sekalian ya. Untuk beliau bisa bergabung lagi bersama kita. Oke, sembari kita menunggu teman-teman sekalian, sembari kita menunggu, nanti untuk teman-teman yang kemarin sudah mendaftar ya, mendaftar melalui link yang tersedia, nanti kita akan ada link untuk presensi ya teman-teman ya, untuk absensi teman-teman sekalian, silakan nanti diisi. Itu nantinya akan dijadikan bahan untuk tim panitia untuk membuatkan e-sertifikat ya untuk teman-teman sekalian. Nah, ini infonya udah di-share nih sama panitia di kolom chat ya. Silakan teman-teman cek di situ. Sembari menunggu mungkin boleh ya sambil mengisi. Oh, belum ya, belum. Linknya belum ya Mas Rafli ya.
Oke, jadi nanti teman-teman diharapkan untuk bisa mengisi itu ya, untuk mendapatkan e-sertifikat nantinya gitu ya. Oke teman-teman sekalian, nanti di akhir sesi juga jangan lupa kita ada sesi interaksi ya nanti ya. Oh oke, di akhir kajian katanya nanti. Insya Allah siap, oke. Insya Allah nanti di akhir sesi, sebagaimana tadi sudah diinfokan, kita akan ada sesi interaktif. Nah, nantinya teman-teman bisa untuk berdiskusi dengan Ustadz Isa Ansori, insya Allah nanti berkenaan dengan apa namanya topik kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai tentang perang pemikiran di tengah pemuda Muslim hari ini seperti itu. Dan teman-teman sekalian, MPI Ngaji, majelis kita pada pagi hari ini diinisiasi oleh teman-teman dari mahasiswa pencinta Islam atau MPI di Kota Malang seperti itu. Jadi MPI itu apa sih gitu kan? MPI itu adalah sebuah wadah teman-teman sekalian. Jadi MPI itu adalah sebuah wadah bagi teman-teman mahasiswa khususnya. Oh, oke. Dia sudah bergabung nih teman-teman sepertinya. Ustaz, Assalamualaikum. Mic-nya masih off, Ustaz. Oh ya, Waalaikumsalam. Oke. Sempat terputus, Ustaz ya? Iya, koneksinya terputus ini. Oke. Ya, tidak apa-apa. Oke, mungkin bisa langsung dilanjutkan saja, Ustaz. Ya. Tafadhol. Tadi sampai mana yang terdengar terakhir? Terakhir setelah bisa kita lihat hari ini setelah Samuel Zwimmer tadi, Ustaz. Ah ya, baik. Baik ya, saya lanjut ya, mohon maaf Ya, tadi silakan, terputus ya. Jadi apa yang disampaikan oleh tokoh seperti Samuel Zwimmer, kemudian William Gladstone, kemudian Raja Louis ke-9 ya, kita bisa melihat relevansinya dengan apa yang hari ini dihadapi oleh umat Islam. Bahwa yang namanya perang pemikiran itu nyata. Nah, sebagian saudara kita, saya pernah mendengar ya, ada yang mempermasalahkan, kenapa sih kita bahas perang pemikiran terus? Ini terlalu berlebih-lebihan ya. Justru ketika kita bahas ya perang pemikiran ya, ini menunjukkan bahwa kita umat Islam, kita ini inferior. Bahkan ada juga yang menganggap bahwa istilah perang pemikiran ini istilah yang sebenarnya nggak perlu untuk kita munculkan. Jadi begini ya, ikhwan dan akhwat fillah, arsyadani wa arsyadakumullah. Ulama kita ketika membahas masalah perang pemikiran ini bukan berarti mereka menganggap kita umat Islam inferior. Mereka menyampaikan ini sebagai antisipasi bagi kita umat Islam dan juga generasi yang setelah kita agar mereka ini paham terhadap tantangan yang ada di hadapan kita. Oke lah, mungkin secara istilah kita tidak sepakat dengan yang namanya perang pemikiran. Al-Ghazwu al-Fikri. Tetapi kita harus pahami, kita harus tahu, ternyata di kalangan orang barat pun, ya, mereka meskipun tidak menyebut dengan nama Al-Ghazwu al-Fikri, ya, orang barat sendiri juga punya istilah yang mereka sebut the war of ideas. The war of ideas. Nah, antum kalau penasaran silahkan googling the war of ideas, nanti ini sudah item the war of ideas ini sudah masuk ke Wikipedia ya. Di Wikipedia misalkan disebutkan the war of ideas, perang gagasan, perang pemikiran adalah sebuah benturan melawan cita-cita, ideologi atau konsep di mana negara atau kelompok tertentu menggunakan pengaruh strategis untuk mempromosikan kepentingan mereka di luar negeri. Ruang pertempuran yang ditarget dari konflik ini adalah hati dan pikiran umat. Jadi Barat pun mereka berupaya untuk menaklukkan hati dan pikiran umat dalam satu program yang mereka sebut the War of Ideas. Senjatanya apa? Sedangkan senjatanya adalah pikiran, program TV, artikel koran, internet, blog, makalah kebijakan resmi pemerintah, siaran radio, dan sebagainya. Nah, kemudian salah satu ya ilmuwan barat ya, namanya Antulio J. Cavaria ya, dia ini direktur riset Strategic Studies Institute United States Army War College mendefinisikan War of Ideas ini sebagai benturan visi
konsep, gambaran, dan khususnya penafsiran. Kata Antulio ya, Eka Faria ya, perang ini, War of Ideas, adalah perang asli. Jadi ini bukan satu khayalan ya. Orang Barat sendiri mengatakan ini perang asli, perang serius, bukan perang main-main. Meskipun kekerasan fisik mungkin minimal karena ia melayani tujuan politik. Ya, apa yang dia layani? Apa yang ingin diraih dari perang pemikiran ini, ya, di antara adalah untuk meraih tujuan politik, ya, sosial, budaya, atau ekonomi. Perang ini melibatkan niat permusuhan atau tindakan permusuhan. Nah, kemudian dia sebutkan lebih lanjut ya, ada 4 bentuk perang gagasan yang biasanya dilakukan. Pertama adalah debat intelektual. Kedua, perang ideologi. Ketiga, perang terhadap ajaran agama. Dan keempat adalah kampanye iklan. Inti dari semua itu, ya ini penting ya, inti dari semua ini, kata Antolio J. Echevarria, adalah adu kekuatan dan adu pengaruh. Ini mereka ya menyadari bahwa Barat ini ya, ini agar terus bisa mendominasi dunia, maka Barat ini harus siap untuk melakukan adu kekuatan dan adu pengaruh. Siap melakukan satu gerakan, satu program yang mereka namakan The War of Ideas. Nah, barangkali sebelum ini ya, sebelum Antulio J. Echevarria ini, kita di tahun 90-an ya, kita sering dengar ya, satu teori yang dikemukakan oleh Samuel Huntington. Namanya teori benturan antar peradaban. Jadi Huntington ini dia seorang ahli politik Amerika Serikat beragama Yahudi. Punya murid namanya Francis Fukuyama. Saat Uni Soviet runtuh di tahun 90-an, Francis Fukuyama ini memprediksi bahwa keruntuhan Uni Soviet ini merupakan kemenangan gemilang bagi pihak Barat, bagi blok kapitalis. Ya, kalau Uni Soviet itu kan blok komunis. Nah, maka dia sampaikan bahwa sejarah telah berakhir, the end of history, sejarah telah berakhir dengan menangnya Barat. Nah, teorinya Francis Fukuyama ini kemudian dikritik oleh Huntington. Dia katakan sejarah belum berakhir. Barat jangan senang dulu. Meskipun Uni Soviet sudah babak belur, bahkan sudah runtuh, tetapi Barat masih punya musuh dan mereka juga masih berusaha untuk mencari musuh. Nah, siapa musuh Barat berikutnya? Dimunculkanlah teori benturan antar peradaban. Nah, benturan antar peradaban ini, kata Huntington, adalah satu teori di mana identitas agama dan budaya seseorang akan menjadi sebab konflik pasca berakhirnya Perang Dingin. Nah, memang setelah Huntington menyatakan teori ini, ya, terjadi debat pro kontra antara yang mendukung dengan yang tidak mendukung teorinya Huntington. Ada yang mengemukakan tawaran daripada benturan antar peradaban, lebih baik dialog saja deh, dialog antar peradaban. Nah, kemudian terjadilah peristiwa 11 September 2001. Ya, saya masih ingat itu awal-awal saya kuliah ya. Di saat itu ya, di bulan September, 11 September 2001 itu saya awal-awal kuliah. Dan biasanya saya sebelum ke kampus, karena di gerbang kampus itu kan banyak sekali orang yang jualan koran ya. Saya sebelum masuk ke komplek kampus itu selalu nongkrong dulu di tempat koran. Nah, begitu terjadi peristiwa 11 September, tanggal 12 Septembernya, ramai koran memberitakan serangan yang terjadi di Amerika Serikat. Dan dampak dari peristiwa ini ya seakan-akan membenarkan ya teorinya Samuel Huntington tentang benturan antar peradaban dan mementahkan tawaran-tawaran lain yang
mengarahkan daripada benturan antar peradaban, lebih baik kita melakukan dialog antar peradaban. Nah, ketika kita bicara tentang benturan antar peradaban, apa saja yang mesti dilakukan Barat untuk memenangkan benturan antar peradaban? Yang jelas ya, ada dua hal yang dilakukan oleh Barat. Pertama, perang fisik. Yang kedua adalah perang pemikiran. Jadi lagi-lagi kembali kepada adu pengaruh, adu kekuatan, adu pengaruh. Dan baru ya, kita beberapa tahun setelah Huntington menyampaikan teori tadi ya, kalau kita googling ya, kita mendapatkan pernyataan-pernyataan ya tokoh seperti Antonio J. Echevarria yang menyebut adanya the war of ideas, perang gagasan, perang pemikiran, yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab ya Ghazul Fikri juga ya. Jadi beda bahasa tetapi substansinya sama saja. Nah, ikhwan dan akhwat Fidin arsyadani warahmatullah, kita tahu ya dari pernyataan mereka sendiri bahwa mereka berusaha untuk mempengaruhi hati dan pikiran umat agar mereka bisa menaklukkan umat Islam, agar keinginan mereka untuk menguasai dunia itu bisa terwujud. Maka di antara yang mereka lakukan adalah berusaha untuk menaklukkan hati dan pikiran umat. Dan sebenarnya ini adalah tugas dai, tugasnya para pemuda. Nah, oleh karena itu ya, di tengah-tengah ya kondisi negeri kita yang masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diuji dengan berbagai ujian ya, bencana ya berupa penyakit ya, wabah ya, COVID-19 yang dari hari ke hari ya semakin banyak korban yang berjatuhan, dan tidak sedikit di antara korban itu adalah para asatid, para ustadz, para dai, para tokoh-tokoh agama Islam. Belum lagi banjir, belum lagi gempa dan sebagainya ya. Mari kita berusaha untuk menguatkan langkah kita ya. Kita melihat ya bahwa kita umat Islam ini jangan sampai kita nanti di negeri ini kita menjadi umat yang terasing. Di awal abad 20 ya, pada saat Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan gerakan Muhammadiyah ya, tahun 1912, beliau sampaikan ya kepada murid-muridnya, kepada rekan-rekannya, beliau sampaikan Islam itu mustahil akan lenyap dari atas dunia ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan Islam itu bisa lenyap dari atas bumi Indonesia. Atas siapa nanti yang akan bertanggung jawab? Kita bicara war of ideas, perang pemikiran. Ini adalah satu perang yang nyata, yang kita bisa lihat pengaruh dari perang ini ada di sekitar kita. Misalkan saja ya, beberapa ya tahun ya terakhir ini ya, kita lihat ya, kita umat Islam di negeri ini kita sering dibully ya. Kita sering disudutkan. Bahkan Islam itu dianggap sesuatu yang menjadi ancaman di negeri kita. Sampai sesuatu yang remeh-temeh ya, sekedar pakaian saja itu dipermasalahkan. Saya memang tidak hobi nonton film kartun ya, tetapi dari beberapa informasi yang saya baca di media massa ya, nah, kemarin ada satu film namanya apa, Nusa dan Rara ya, itu dipermasalahkan ya, karena film ini dianggap film yang membawa pesan-pesan kepada radikalisme. Buktinya apa? Itu pakaiannya ya. Pakaiannya, kenapa pakaiannya ke Arab-Araban? Nah, terus maunya seperti apa ya? Apakah hanya karena masalah pakaian saja itu menjadi sesuatu yang menakutkan ya? Padahal ya, dalam kehidupan sehari-hari ya, kita dapati ya orang yang menggunakan pakaian yang dianggap sebagai pakaian kearapan ini sudah banyak sekali di negeri kita ya. Bahkan mohon maaf ya, beberapa pejabat atau tokoh politik ya yang hari-hari biasa ya nggak pakai pakaian-pakaian seperti itu ya,
ketika datang ke pesantren atau menjelang hari H pemilihan, mereka pakai pakaian itu juga, ya, meskipun nanti setelah selesai ya dilepas lagi. Ya. Jadi kalau mau konsisten ya, mempermasalahkan pakaian ya, dianggap pakaian adalah pakaian yang membawa pesan-pesan radikalisme. Kalau memang pakaian itu membawa pesan radikalisme, semestinya tuduhan atau anggapan ini tidak hanya diarahkan kepada film kartun, tetapi juga ya mungkin teman sendiri ya dari orang yang menyampaikan tadi ya, atau ya orang-orang yang lainnya. Ini salah satu contoh. Contoh lain ya, kita ya umat Islam ya, kita sering dibully ya, kita misalkan dikata-katain kadrun ya, kadal gurun dan sebagainya, dan sebagian saudara kita itu merasa tidak nyaman dengan kata-kata ini. Bahkan kita khawatir ya, kalau kita umat Islam ya, kita tidak berusaha untuk mengimbangi perang pemikiran ini dengan menyebarkan pemikiran yang Islami, maka nanti akan muncul perasaan rendah diri di kalangan umat Islam. Dulu ketika saya kuliah ya, saya sering memperhatikan di hari Ahad pagi ya, dari kampus Jatinangor itu banyak teman-teman kuliah saya yang berangkat ke gereja, teman-teman yang agamanya Kristen. Mereka berangkat itu sambil menenteng Bibelnya. Dan itu menjadi pemandangan yang tiap hari Ahad pagi selalu saya lihat, terutama di Pangkalan Damri. Nah, jarang sekali ya saya lihat saudara kita umat Islam yang misalkan ketika naik bis, naik kendaraan umum, melakukan sebagaimana apa yang mereka lakukan. Membawa kitab Al-Quran, bangga dengan kitab Al-Quran, meskipun ada juga 1-2 ya. Nah, kita umat Islam ya, kita ini umat yang alhamdulillah hari ini kita masih menjadi umat yang mayoritas di negeri kita ya. Tapi apabila kita sebagai umat yang mayoritas tidak berusaha untuk menguatkan keislaman kita tidak berusaha untuk menguatkan keimanan kita dan menguatkan pemikiran generasi muda Islam, maka kita khawatir apa yang dikhawatirkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tadi itu menjadi kenyataan di negeri ini. Nah, contoh-contoh tentang pemikiran Islam, tentang perang pemikiran yang diarahkan kepada umat Islam itu sangat banyak sekali. Saya tidak akan bahas satu persatu. Yang penting untuk kita pahami, setelah kita tahu bahwa perang pemikiran itu nyata, lantas kita sebagai generasi muda Islam, apa yang mesti kita lakukan? Ketika kita bicara tentang apa yang mesti kita lakukan, ada 2 hal ya yang patut untuk kita upayakan sebagai strategi perjuangan kita. Pertama adalah strategi institusional, kedua adalah strategi individual. Strategi institusional itu adalah strategi yang kita tidak bisa menjalankannya sendiri. Kita baru bisa menjalankan itu kalau kita bersama-sama melakukan kerja kolektif dalam satu lembaga. Kemudian strategi individual, itu adalah strategi yang kita bisa melakukan sendiri-sendiri masing-masing tanpa harus menunggu kita bisa kumpul bareng dalam satu lembaga. Apalagi kondisi memang hari ini tidak memungkinkan kita untuk sering-sering berkumpul, apalagi bepergian jauh-jauh, ya resikonya sangat besar sekali. Nah, maka ya saya awali terlebih dahulu ya dari strategi individual ya. Apa yang perlu kita lakukan? Pertama ya, kita mesti giat mempelajari Islam dan juga mempelajari peradaban Barat. Kenapa peradaban Barat? Karena ya perang pemikiran ini banyak yang datang dari arah peradaban Barat. Bahkan Syed Muhammad Naqib Alatas menyampaikan ya bahwa pada hari ini tidak ada satu tantangan yang lebih besar yang menghampiri umat Islam
selain tantangan yang datang yang berasal dari peradaban barat yang berupa tantangan ilmu. Dan untuk menghadapi tantangan yang datang dari peradaban barat ini, maka mau tidak mau kita umat Islam, kita mesti giat mempelajari Islam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mesti berhati-hati dalam menanggapi pemikiran keagamaan Islam yang diklaim sebagai baru. Nah, biasanya remaja atau anak muda itu gampang tertarik dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang wow. Bukan berarti sesuatu yang baru, sesuatu yang wow itu pasti tidak baik. Tidak mesti selalu begitu. Tetapi dalam masalah beragama ya, kita mesti berhati-hati ya, karena zaman kita ini adalah zaman fitnah. Zaman di mana Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam hadisnya bahwa ya'ti 'alan nas sanawat khoda'at. Akan datang atau ta'ti 'alan nas sanawat khoda'at, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan, tahun-tahun penuh dengan kedustaan. Di mana pada waktu itu, ketika zaman itu sudah datang, orang yang berbohong dianggap sebagai orang yang jujur dan dia dihormati. Sebaliknya, orang yang jujur dianggap sebagai pembohong dan dia dihinakan. Dan pada waktu itu, kata Rasulullah, akan banyak berbicara itu kaum Ruwaibidah. Satu kaum yang oleh Rasulullah disebutkan sebagai Ruwaibidah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dinamakan Ruwaibidah itu? Rasulullah mengatakan Ruwaibidah adalah rajulun tafih yatakallam fi umuril amah. Orang ini sebenarnya adalah orang yang bodoh, orang yang nggak ada ilmunya, tetapi PD-nya luar biasa. Dia nggak punya ilmu, tetapi dia berani berbicara dalam urusan orang banyak. Dan orang-orang model seperti ini, kita hari ini melihat banyak sekali. Dengan adanya media sosial ini seakan-akan menyuburkan munculnya kaum Ruwaibidah. Orang-orang yang gampang sekali memvonis, gampang sekali mengklaim, menuduh, ngeyel, hanya berdasarkan copy paste informasi dari internet. Nah, makanya hati-hati dalam menanggapi pemikiran keagamaan Islam yang diklaim sebagai sesuatu yang baru. Yang ketiga, ya, di antara strategi individual, kita mesti berhati-hati dalam menerima ajakan orang untuk terlibat dalam kegiatan sosial. Apalagi orang tadi adalah orang yang belum kita kenal. Hati-hati ya kalau kita diajak untuk terlibat dalam satu kegiatan, sebelum kita tahu benar kegiatan itu kegiatan apa, manfaatnya untuk Islam seperti apa, kemudian siapa orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Karena ya, sekali lagi ya, kita hidup di zaman fitnah, zaman semrawut, sehingga ya sikap hati-hati ini menjadi satu sikap yang wajib untuk kita pegang kuat-kuat. Yang keempat, kita mesti selektif terhadap bahan bacaan. Boleh kita punya semangat membaca yang tinggi, tetapi ya dalam membaca itu kita mesti selektif. Dalam belajar ada tahapan-tahapan. Jangan sampai ketika dasar-dasar Islam saja kita belum tuntas mempelajari, kita sudah pengen meloncat, kita pengen belajar sesuatu yang rumit, yang kita pun kesusahan untuk mencernanya. Maka ya, selektif dalam memilih bahan bacaan ini menjadi satu hal yang wajib untuk kita ingat dengan baik-baik. Kemudian yang berikutnya, di antara strategi individual adalah mengkaji karya-karya ulama yang otoritatif. Ulama-ulama yang dikenal punya keahlian, yang luas ilmunya. Mengkaji karya ulama ini harus didahulukan dari mengkaji karya-karya para orientalis. Apakah mengkaji karya orientalis itu tidak boleh? Ini jawabannya tidak bisa dijawab boleh atau tidak boleh begitu saja. Tergantung siapa yang mengkaji. Kalau yang mengkajinya orang yang Islam saja, dia belum banyak paham. Ibarat orang belajar itu baru tingkat SD, ya.
Ditambah lagi dia ini orang yang mudah sekali salah paham, maka mengkaji karya orientalis bagi orang seperti ini bahaya. Tetapi ya, mengkaji karya orientalis bagi orang yang dia sudah punya ilmu-ilmu dasar yang kuat, dan dia mengkaji karya para orientalis itu bukan berarti ingin mengagumi karya orientalis atau ingin mengikuti karya orientalis apa adanya, tapi dia berusaha untuk memilah dan memilih mana yang baik diambil, yang tidak baik, yang itu syubhat, dia jelaskan kepada umat syubhatnya orientalis tadi, maka ini menjadi satu hal yang fardu kifayah. Fardu kifayah. Kenapa menjadi satu hal yang fardu kifayah? Itu bagian daripada counter pemikiran, bagian daripada perlawanan dalam perang pemikiran. Nah, ini diantara beberapa strategi individual. Kemudian strategi institusional ya, strategi yang memerlukan kerja bareng, kerja kolektif, perlu satu lembaga, perlu satu institusi untuk bisa mengerjakan proyek ini. Pertama, ya kita perlu menanamkan kesadaran tentang tantangan pemikiran Barat ke seluruh lembaga pendidikan Islam. Ini jelas tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi kita butuh ya satu lembaga yang dipercaya ya, untuk bisa menjelaskan, menyadarkan umat bahwa pemikiran Barat itu sangat berbahaya. Dan alhamdulillah di negeri kita, di antara lembaga yang sudah ada, misalkan sebut saja INSIS yang ada di Jakarta, kemudian membentuk forum khusus pada lembaga dakwah Islam yang membahas tantangan pemikiran ini secara serius, karena di antara tantangan dakwah yang mesti direspon, dihadapi oleh umat Islam pada hari ini adalah tantangan pemikiran yang datang dari peradaban Barat. Yang ketiga adalah mengkaji kembali pemikiran ulama masa lalu sebagai alternatif atas pemikiran Barat yang disebarkan oleh orientalis. Kita umat Islam, kita punya banyak ulama, dan ulama kita punya banyak karya. Jangan sampai karya ulama kita ini hilang, tinggal cerita, tidak pernah kita kaji, kemudian generasi kita lebih bangga dengan mengkaji karya-karya orientalis. Kemudian yang keempat, di antara strategi institusional adalah melakukan kaderisasi ulama. Tadi di awal saya sampaikan tentang generasi Salahuddin. Generasi Salahuddin ini generasi yang mereka muncul dari hasil kaderisasi. Dan pada zaman Salahuddin, selain kekuatan militer, juga ada ulamanya. Nah, maka namanya ulama itu tidak muncul begitu saja, tidak secara tiba-tiba turun dari langit. Tetapi ulama itu muncul melalui proses kaderisasi, melalui proses pendidikan. Kalau kita umat Islam tidak pernah melakukan kaderisasi ulama, tidak pernah berupaya untuk memunculkan ulama, apalagi di hari-hari ini banyak ulama kita yang sudah dipanggil oleh Allah. Kita khawatir nanti kita tidak punya lagi rujukan ilmiah ketika kita menghadapi masalah-masalah yang pelik. Maka melakukan kaderisasi ulama ini menjadi satu tugas yang penting untuk dilakukan secara bersama-sama oleh umat Islam. Kemudian yang berikutnya adalah pendanaan oleh lembaga usaha umat maupun para pengusaha terhadap program-program di atas. Sering sekali kita punya program bagus, teman-teman kita punya program bagus, tetapi program tadi tidak berjalan karena UUD, ujung-ujungnya duitnya nggak ada, dananya macet. Ya. Maka kalau misalkan kita umat Islam bagi-bagi tugas, ada yang tugasnya dia sebagai konseptor, ada yang tugasnya sebagai teknisi lapangan, dan ada yang tugasnya sebagai pihak yang siap mendanai, semuanya bekerja sama, melakukan kerja secara sinergi, maka insya Allah kita umat Islam ini kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang positif untuk izul Islam wal muslimin. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan dalam kajian di pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, kepada Mas Perdana. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Dr. Muhammad Isa Ansori atas pemaparannya ya, cukup
panjang lebar dan sangat-sangat berisi teman-teman sekalian, sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai kita teman-teman di sesi interaktif ya, sebagaimana tadi telah diinformasikan di awal. Jadi untuk sesi ini teman-teman bisa melakukan diskusi dengan narasumber kita Ustaz Dr. Muhammad Isa Ansori. Teman-teman bisa mengajukan pertanyaan ataupun teman-teman bisa sharing tentang fenomena yang kemudian dihadapi yang itu memang terkait dengan topik kita pada pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai perang pemikiran di tengah pemuda Islam seperti itu. Dan mohon maaf untuk akhwat ya, sebagaimana biasanya di sini kita harapkan untuk akhwat jika ingin melakukan diskusi atau mengajukan pertanyaan bisa menggunakan kolom chat yang tersedia ya. Nanti insya Allah akan kami bacakan untuk kemudian bisa didiskusikan. Dan untuk yang ikhwan, yang laki-laki bisa menggunakan kolom chat juga, ataupun jika ingin bertanya langsung boleh untuk mengaktifkan mikrofonnya seperti itu. Ya, kami persilakan ya teman-teman jika memang ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, kami berikan waktunya. Mungkin ada dari ikhwan yang ingin bertanya langsung. Oh, oke. Ada yang bertanya lewat kolom chat. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana langkah untuk menyadarkan anggota lembaga lainnya terkait tantangan umat saat ini? Jazakumullah khairan. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari siapa nih? Anissa Najiah ya. Anissa Najiah. Iya. Anissa Najiah. Ini saya pernah ya tahu nama ini. Tentang menyadarkan anggota lembaga lainnya. Sudah begini ya. Kita kalau menyadarkan antara individu dengan individu itu lebih mudah daripada menyadarkan antara lembaga dengan lembaga. Kenapa demikian? Karena lembaga itu kan urusannya orang banyak. Urusannya orang banyak dan dalam lembaga itu ya itu ada banyak kepala yang pasti beda-beda ya. Nah, yang paling gampang menyadarkan lembaga antar lembaga itu kalau melalui orang dalam lembaga itu sendiri. Karena biasanya kalau yang menyampaikan itu dari orang di luar anggota lembaga tersebut, ya itu belum tentu ya, ada saja yang menganggap itu orang lain ya, itu orang lain dan di antara ya penyakit yang hari ini ada di tengah-tengah umat itu, kalau yang berbicara bukan dari kelompoknya itu nggak diterima. Nah maka coba ya cari teman yang berasal dari kelompok tersebut, dekati ya. Ketika teman tadi ya atau orang tadi individu yang berasal dari lembaga yang ingin kita sadarkan ya, nah kita menyadarkan anggota lembaga tadi ya, kita sadarkan individunya terlebih dahulu. Nanti kalau sudah ya klik ya antara pikiran kita dengan pikiran orang yang kita sadarkan tadi sudah nyambung, kemudian kita sampaikan, teman-temanmu saya lihat di lembaga A misalkan ini masih ya belum sadar tentang tantangan umat saat ini. Nah, karena antum yang ada di tengah-tengah mereka, antum bagian daripada mereka, alangkah lebih baiknya antum menyadarkan teman-teman antum ini agar lembaga antum ini punya kontribusi yang berharga untuk umat ini. Barangkali itu di antara cara yang bisa dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Seperti itu ya untuk penanya, Mbak penanya. Jika ada feedback dari penanya tadi bisa disampaikan di kolom chat ya. Untuk sementara kita lanjut dulu, Ustaz. Ini ada Mas Naufal Hibat nih yang mengangkat tangan. Dipersilakan untuk membuka mikrofonnya, Mas. Jika ingin bertanya secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Masih berhubung
masih berhubungan dengan yang pertanyaan yang tadi, kan untuk sebelum menyadarkan melalui lembaga itu kan terlebih dahulu kita harus menyadarkan melalui personal dari individunya dulu, Ustadz. Tapi bagaimana Ustadz kalau misalnya menghadapi individunya tuh yang tipe-tipe ngeyel, susah gitu Ustadz untuk disadarkan. Itu langkah untuk menyadarkannya bagaimana Ustadz? Iya, baik. Terima kasih. Memang orang itu macam-macam ya. Ada yang ketika kita sampaikan nasihat, mereka langsung mendengar, tidak banyak berkomentar, tapi begitu tahu bahwa nasihat itu berharga bagi dirinya, langsung sami'na wa ta'na. Ada yang harus debat dulu. Meskipun debat ini nanti ketika ya kita tidak siap debat ya, atau kita tidak siap dengan argumen yang kuat ya, apa yang nasihat yang ingin kita sampaikan itu belum tentu diterima. Nah, oleh karena itu begini, sebenarnya dalam Al-Quran itu Allah sampaikan ya, satu tuntunan bagi kita, wajadilhum billatihi ahsan. Kalau kita ingin adu argumen, kita ingin mujadalah, maka berdebatlah dengan hujah yang jauh lebih baik, lebih kuat. Nah, orang yang ngeyel, kita lihat kenapa dia ngeyel. Ngeyelnya itu karena memang dia ini tipe pemikir yang ketika kita sampaikan sesuatu, ya dia pikirkan dulu, itu sesuai dengan rasio dia apa enggak ya. Kalau ya kita sampaikan, kemudian dengan dengan argumen-argumen tadi ya, kita sampaikan dengan argumen yang kuat ya dan meyakinkan ya, dia tahu ya, kemudian dia terima ya, alhamdulillah, ini yang kita harapkan. Tapi ada juga orang yang ngeyel itu bukan untuk mencari kebenaran, karena memang wataknya adalah watak yang mu'anid, jadi memang ngeyel, ingkar terhadap kebenaran. Nah, tipe-tipe yang seperti ini ya, kalau kita memang ya dihadapkan dengan tipe-tipe yang seperti ini, ya ketika debat sudah tidak lagi berefek kepada orang tadi, ya tinggalkan saja perdebatan. Kemudian ya kita berdoa ya, semoga orang yang kita debat tadi atau orang yang terlibat perdebatan dengan kita, Allah beri hidayah kepada mereka. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz. Baik, terima kasih Mas Naufal Hibat ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi Ustaz di kolom chat. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. War of Ideas saat ini semakin terang-terangan dan sangat terasa, terutama di perguruan tinggi. Rata-rata mereka bersembunyi di balik kata modernitas atau progresif. Menurut Ustadz Isa, bagaimana cara mengcounter gerakan tersebut khususnya dalam lingkup perguruan tinggi? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan dari Mas Sahrir Raudi Hadi ya, tentang modernitas. Ya, sebenarnya Islam itu sudah modern ya. Nah, Islam itu bukan ajaran yang kaku ataupun kuno. Bahkan kalau kita bicara tentang sejarah Indonesia ya, ada satu buku karya Wycliffe ya, Sejarah Modern Indonesia. Itu modern di situ ya, itu diawali dengan kedatangan Islam. Nah, artinya datangnya Islam itu menjadikan kita modern. Nah, kata-kata ya, entah itu modernitas, progresif atau kata yang lainnya, kadang ya antara orang A yang mengucapkan dengan orang B yang mengucapkan juga, atau orang yang diajak bicara, meskipun katanya itu sama, kadang maknanya yang diinginkan itu belum tentu sama. Nah, makanya kita perlu menyamakan persepsi terlebih dahulu. Ketika ada yang berbicara tentang modernitas atau progresif, ya kita sampaikan atau kita tanya, apa yang Anda maksud dengan modernitas? Apa yang Anda maksud dengan progresif? Apakah Islam itu selama ini tidak modern? Atau Islam anti modernitas? Atau Islam
anti progresivitas. Justru agama Islam itu adalah agama yang berusaha untuk senantiasa merespon segala perkara yang terjadi di setiap zaman. Dan Islam itu sholihun likulli makan wa zaman. Islam itu senantiasa relevan untuk diterapkan kapanpun dan dimanapun mereka berada. Kalau ya sesuatu, ya ulama kita banyak yang sudah mengkaji dan merespon perkara-perkara baru ya. Sesuatu yang dianggap sebagai bagian dari modernitas itu memang membawa kemaslahatan bagi Islam dan umatnya. Dalam Islam itu juga diterima. Tetapi kalau yang dianggap sebagai modernitas itu adalah sesuatu yang justru membawa mafsadat, kerusakan bagi umat Islam dan juga bagi ajaran Islam, maka itu tidak kita terima. Dan pada hakikatnya itu bukan modernitas. Itu mundur ke belakang ya. Jadi kita modern itu kan artinya maju ya. Maaf, modern itu artinya baru. Dalam Islam ada istilah tajdid ya. Tajdid, ada istilah tajdiduddin, pembaharuan agama. Ada gerakan modernisme. Gerakan modernisme itu sering dianggap sebagai lawan dari gerakan tradisionalisme. Kemudian nanti ya sering dianggap bahwa dua hal itu, modernisme dan tradisionalisme itu sering cekcok dan sulit untuk dipertemukan. Jadi kita jangan mudah terjebak dengan istilah-istilah yang kita sendiri sebenarnya nggak paham istilah itu maknanya apa. Atau kita diajak berbicara oleh seseorang membahas satu istilah, istilahnya sama, tetapi yang ada di benak kita dengan benak orang yang kita anggap, yang kita ajak bicara itu berbeda. Nah, oleh karena itu samakan terlebih dahulu dengan dalam masalah istilah ini maknanya apa. Nah, kalau modernitas yang dimaksud itu adalah Islam mesti berusaha untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Bukan Islam yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Islam itu sesuai dengan segala tempat dan segala zaman yang baik. Nah, kalau itu tidak baik, jelas tidak sesuai ya. Progresif ya, Islam itu jelas membawa kemajuan bagi umat Islam dan juga bagi kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu tadi jawaban untuk pertanyaan dari Mas Syahrir ya, Mas Syahrir Rodi Hadi. Silakan jika ada feedback bisa disampaikan di kolom chat Mas ya. Selanjutnya Ustaz, izin bertanya, untuk menghadapi perang pemikiran melawan Islam atau umat Islam sekarang ini, kadang kita ada rasa ragu atau mempertimbangkan juga bagaimana kalau misal penjelasan atau bantahan kita justru menjadi bumerang atau serangan balik bagi Islam atau kita sendiri. Bagaimana hal yang terbaik atau tipsnya menghadapi situasi yang seperti ini, Ustaz? Apakah kemudian pertanyaan untuk tiap orang bisa berbeda? Mungkin tergantung situasinya, mungkin yang dimaksud oleh penanya ini Mas Ahmad Raditya ini, Ustaz. Baik. Saudara, saya baca dulu. Untuk menghadapi. Baik, kita menghadapi perang pemikiran itu kan kita menghadapi dengan pemikiran yang ilmiah. Pemikiran yang berdasarkan ilmu, ya, bukan asal otak-atik gatot. Ya. Pemikiran yang ilmiah yang argumentatif dan kuat argumennya. Nah, saya yakin ya, jika pemikiran itu benar-benar ilmiah, ya, maka ini tidak akan menjadi serangan balik bagi Islam. Tidak akan menjadi serangan atau bumerang bagi Islam. Itu dianggap menjadi serangan balik itu apabila pemikiran yang kita sampaikan itu kurang kuat. Atau yang diserang itu bukan pemikirannya. Ya, kadang gini ya, orang itu ketika adu argumen kalah ya, biasanya untuk menutupi kekalahannya dia akan membuli sisi-sisi yang bisa dibully dari orang yang beradu argumen dengan dia atau dari orang dekat dia. Misalkan perilakunya, akhlaknya, dan sebagainya.
Justru ini menjadi tugas bagi kita semuanya untuk memperbaiki Islam, memperbaiki umat Islam itu dari segala aspek, bukan dari pikiran saja, pemikiran saja, termasuk juga dari segi akhlak, segi yang dengan itu orang-orang kita dulu, leluhur kita dulu banyak yang masuk Islam. Leluhur yang ada di Indonesia itu kan mereka masuk Islam itu karena tertarik dengan akhlak para dai yang datang ke sini. Nah, tentang tips ya, hal yang terbaik atau tips-tips kita menghadapi situasi seperti ini ya. Saya kira itu sudah tersampaikan ya. Kita mesti menyampaikan pemikiran yang ilmiah, pemikiran yang berdasarkan dengan ilmu. Dari mana pemikiran yang ilmiah itu bisa kita dapatkan? Ya dari forum-forum ilmiah, dari baca buku, dari mengikuti kajian ilmiah, termasuk kajian kita pada siang hari ini, ataupun kajian-kajian yang lainnya. Nah, apakah jawaban pertanyaan ini untuk tiap orang bisa berbeda? Bisa saja ya. Ada satu kaidah yang perlu kita terapkan ya, khatibun nas ala qadri kulihim. Ajak orang itu berbicara sesuai kadar kemampuan akal mereka. Kita mungkin ya kepada si A kita menyampaikan pesan itu dengan bahasa seperti ini loh. Kepada si B pesannya sebenarnya sama, tetapi bahasanya beda. Kepada si C pesannya sama, bahasanya beda. Kenapa beda-beda bahasanya, beda-beda caranya? Ya, beda juga keadaan orangnya. Khatibun nas ala qadri ukulihim, ajak orang itu berbicara sesuai dengan kadar akal mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan tadi ya dari Mas siapa tadi? Ahmad Raditya ya. Sudah terjawab Mas, dan sebelumnya memang sudah dipaparkan tadi. Jadi kalau silakan kalau memang ada feedback dari jawaban bisa disampaikan ya. Baik, ada pertanyaan lagi Ustaz dari Mas Rizky Jaya Pranata. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara kita menghadapi sebagian guru atau dosen nih, karena mungkin mahasiswa yang di sini Ustaz, yang selalu menyuguhi kita dengan pemikiran-pemikiran barat dan liberal, yang itu termasuk syubhat yang sangat berbahaya terutama untuk mahasiswa yang masih awam. Nah, ini sangat mudah untuk terpengaruhi gitu. Begitu Ustaz, pertanyaan dari beliau. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Mas Rizky Jaya Pranata ya. Pertama, kita mesti memahami apa itu liberalisme pemikiran, terutama liberalisme terhadap pemikiran Islam atau liberalisme keagamaan. Sehingga kita tahu ya, rusaknya pemikiran liberal itu di bagian mana. Kemudian yang kedua ya, setelah kita memahami liberalisme atau pemikiran liberalisme agama ya, pada saat kita berhadapan dengan dosen kita ini kan ada yang begini ya, atau bukan hanya dosen kita ya, orang yang terjangkiti penyakit liberal itu ada yang liberal tanpa sadar, ada yang liberal dengan kesadarannya. Nah, yang liberal tanpa sadar ini tentu sikap kita beda dengan yang liberal dengan kesadarannya. Yang liberal tanpa sadar ini mungkin dia menjadi liberal karena memang lingkungannya, orang-orang sekitarnya, gurunya, temannya, itu pada terjangkit dengan liberalisme. Nah, tentu sikap kita kepada dosen seperti ini ya tidak perlu kita ya tetap kita sampaikan bahayanya liberalisme ya, tapi mungkin tidak perlu kita ngotot-ngototan ya, apalagi posisi sebagai mahasiswa. Nanti kalau ngotot-ngototan dengan dosen itu nilainya bisa turun itu. Nah, terhadap yang liberal dengan sadar ya, biasanya orang itu bangga kalau dia liberal itu, ya, bangga dengan keliberalannya. Banyak orang-orang yang liberal itu tidak konsisten. Misalkan begini ya, kita jangan gampang marah. Karena yang gampang marah, gampang ngambek itu biasanya orang-orang yang radikal. Orang-orang yang pikirannya menurut versi mereka itu pendek. Nah, misalkan begini ya, taruhlah ada di antara subhat itu yang mengatakan Al-Quran itu adalah produk budaya. Al-Quran yang asli, yang merupakan kalamullah, itu yang ada di Lauhul Mahfud, yang kita tidak tahu seperti apa.
Sementara Al-Quran yang ada di dunia ini, karena dia turun atau dia disampaikan oleh Nabi Muhammad, sementara Nabi Muhammad itu adalah orang Arab, tinggal di tengah-tengah orang Arab, pasti sudah terpengaruh dengan budaya Arab. Nah, maka daripada itu, Al-Quran adalah produk budaya. Ini sebenarnya pemikiran dari Nasir Hamid Abu Zaid, tokoh liberal di Mesir. Tetapi pemikiran ini banyak digandrungi oleh dosen-dosen di negeri kita, di Indonesia. Nah, Al-Quran sebagai produk budaya, Al-Quran yang ada di kita, ini produk budaya, maka dia tidak suci. Dan boleh kita mengijak-ijak tulisan atau kertas yang di sana tertulis ayat-ayat Al-Quran, karena itu posisinya sama seperti rumput. Sebagaimana dulu pernah ada kasus di salah satu perguruan tinggi yang ada di negeri ini, ya, di mana dosennya menyampaikan teori Nasir Hamid Abu Zaid tadi dan dipraktekkan di hadapan mahasiswanya. Dia ambil secarik kertas, dia tulis asma Allah atau ayat Al-Quran, kemudian dia injak-injak dengan mata terbelalak. Nah, kalau kita ketemu dengan dosen seperti ini, ya kita uji konsistensi dia. Misalkan kalau berani ya, Pak, misalkan dosen itu kan biasanya punya buku diktat atau karya tulis dia. Pak, ini karya Bapak ya? Karya Bapak ini baik sekali, Pak, ini hebat sekali ini. Ya. Nah, mungkin dosen juga GR, wah, siapa dulu ya. Nah, kemudian misalkan kalau berani ya coba ya tunjukkan, Pak, ya ambil satu atau disobek-sobek lah, sobek-sobek di hadapan dosen tadi. Kalau dosennya marah, ya, loh, saya kan nggak menyobek-nyobek pikiran Bapak. Saya nggak menyobek-nyobek rasio Bapak. Yang saya cobek-cobek itu cuma kertas biasa. Kenapa Bapak marah? Ya. Katanya nggak boleh marah, Pak. Katanya marah itu ciri orang yang radikal, karena akal mereka pendek. Nah, ini kalau Bapak marah, Bapak ini berarti sudah melanggar apa yang Bapak ucapkan sendiri. Nah, ini salah satu ya trik contoh saja ya. Mungkin selain itu banyak contoh yang lainnya. Yang jelas begini ya. Banyak orang itu liberal itu karena meroyek ya. Jadi liberalnya nggak kafah ya. Dia liberal cari duit ya. Dan biasanya orang yang liberal cari duit ini ya ibarat kucing teriaknya keras, tapi sering ya pikirannya itu loncat-loncat, gonta-ganti. Mana yang sekiranya itu membuat keributan ya. Dan kalau ada keributan otomatis uang akan masuk ke rekening dia. Itu yang akan dia lakukan. Dan orang yang liberal karena meroyek ini ya ini tidak usah terlalu dianggap lah wallahu a'lam bishawab. Baik, jawaban untuk pertanyaan Mas Rizky Pranata ya tadi. Silakan Mas Rizky jika memang ada feedback ya untuk jawaban dari Ustadz. Oke, dilanjutkan. Ini ada Mbak Nopita Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya, Ustadz, ketika kita sedang berjihad, bagaimana batasan-batasan toleransi kita dalam keberagaman kepercayaan, budaya, dan sebagainya, Ustadz, di era revolusi 4.0 ini? Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nopita Sari. Al-Quran, surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. La a'budu ma ta'budun, wala antum a'buduna ma a'bud, wala ana abidum ma abattum, lakum dinukum waliyadin. Toleransi ya, meskipun istilah toleransi ini istilah yang sebenarnya problematis ya. Dulu ketika saya SD ya ada istilah lain yang disampaikan di pelajaran PMP itu tenggang rasa atau teplos liro, yang sekarang orang sudah jarang pakai, itu lebih banyak pakai kata toleransi. Batasannya apa ya? Batasannya urusan agamaku, urusanku, urusan agamamu, urusan agamamu. Jadi ketika kita misalkan punya teman kuliah ya, satu kos atau mungkin satu kelas, kita Muslim, teman kita Kristen. Apakah kita tidak bisa hidup berdampingan, berteman secara baik dengan orang tadi? Sangat bisa. Dan sejarah banyak memberikan contoh seperti itu. Bagaimana kita menerapkan toleransi? Ya, urusan agama dia, itu menjadi urusan agama dia.
kita nggak usah ikut nyinggung-nyinggung urusan agama dia, ya. Dia misalkan ketika datang tanggal 25 Desember merayakan Natal, mau merayakan Natal seperti apa, itu urusan dia. Tidak perlu kita ikut-ikutan datang ke gereja dia, tidak perlu kita ikut-ikutan menyampaikan selamat Hari Raya Natal dan sebagainya. Karena kalau sudah melakukan itu artinya ada di antara kita, ya, di antara dua orang yang berteman tadi, melakukan intervensi terhadap urusan agama orang lain. Ketika Idul Fitri pun, kita juga nggak minta mereka untuk menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada kita. Cukuplah kita bertetangga dengan baik, ya. Kalau teman kita yang Kristen tadi misalkan uang bulanannya telat, misalkan belum transfer oleh keluarganya, ya, sebagai teman, ya, tidak ada larangan. Bahkan itu sesuatu yang baik kalau kita misalkan mentraktir, yuk, nggak usah khawatir kamu lapar, ya, urusan makan aku talangin. Bahkan, ya, saya dulu ketika kuliah di Unpad itu, ya, satu kelas itu ada beberapa teman saya yang Kristen, baik Protestan atau juga Katolik. Sampai kita lulus, ya, kita baik-baik saja, ya. Pada saat saya ngerjakan salah satu tugas kuliah, ya, saya harus mencari referensi ke sebuah perpustakaan yang ada di Bandung, ya. Saya berangkat satu motor berdua dengan teman saya, ya, yang Nasrani, karena dia yang punya motor, ya. Kemudian, ya, ketika lapar, ya, mampir warung bareng, makan bareng, ya, beraktivitas bareng, ya. Dan prinsip saya, ya, urusan agama itu urusan masing-masing, tetapi kalau urusan bermuamalah, kita berinteraksi, urusan kemanusiaan, ya, kita boleh bareng-bareng. Dan ini batasan toleransi yang sudah Allah jelaskan dalam surat Al-Kafirun di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tadi jawaban dari pertanyaan Mbak siapa tadi, ya, Mbak Nopitasari, ya, tentang toleransi dalam keberagaman, ya, memang menjadi isu terkini, isu kekinian. Baik, ada feedback ini Ustaz, dari Mas Syahrir yang tadi bertanya. Kesimpulan yang saya dapatkan dalam menyikapi modernitas, Islam tidak boleh dijadikan objek, ya, akan tetapi menjadi subjek dari modernitas sehingga tidak terjadi westernisasi di dalamnya. Begitu Ustaz, ada feedback dari Mas Syahrir. Ya. Perlu ditanggapi Ustaz atau? Ya, saya sepakat, ya, kurang lebih seperti itulah, ya. Bahasa Ya. simpelnya seperti itu. Baik. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi Ustaz dari Mbak Iis Almira, ya. Assalamualaikum, afwan Ustaz, izin bertanya. Ini oke. Apa saja referensi untuk mengetahui peradaban Barat? Syukron. Beliau Baik, terima kasih. Rekomendasi sebenarnya Ustaz. Ya, terima kasih Mbak Iis Almira. Referensi yang bisa dibaca untuk mengetahui peradaban Barat, di antaranya adalah bukunya Ustadz Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat. Buku ini diterbitkan oleh Gema Insani Press, Wajah Peradaban Barat. Kemudian ada juga bukunya Dr. Samsudin Arif, Orientalisme dan Diabolisme Pemikiran. Ini juga diterbitkan oleh Gema Insani Press. Kemudian juga kalau kita berbicara tentang sejarahnya, ya, sejarah peradaban sebenarnya banyak sekali, ya, terutama buku-buku yang berbicara tentang sejarah peradaban Barat, ya. Nanti silahkan googling, ya, itu bisa dibaca dan bisa menjadi referensi bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu tadi, ya, rekomendasi beberapa referensi buku-buku yang
untuk pertanyaan dari Mbak Iis tadi ya, mengenai peradaban, literasi mengenai peradaban seperti itu. Selanjutnya dari Mas Abdul Aziz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya mengenai pendapat masyarakat saat ini bahwasanya Ponpes itu buruk dan selalu mengaitkan dengan terorisme dan kader calon teroris karena cara berpakaian, stigma cara berpakaian. Bagaimana cara meyakinkan bahwa hidup di Ponpes itu tujuannya bukan seperti itu, akan tetapi agar mendalami ilmu agama dan Al-Quran. Apakah itu juga tantangan pemikiran bagi kita dalam melakukan syariat khususnya dalam hal berpakaian? Ustaz, jazakallahu khair. Baik, terima kasih Mas Abdul Aziz. Sebagian masyarakat kita punya anggapan seperti itu karena mereka menjadi korban dari stigmatisasi yang dilakukan oleh media-media yang tidak bertanggung jawab. Nah, maka kita umat Islam tentu kita harus melakukan counter balik bahwa stigmatisasi terhadap pesantren itu hal yang salah, yang kenyataannya tidak seperti itu. Apa yang mesti kita lakukan? Kita perlu memberikan bukti. Kalau mereka misalkan menuduh bahwa pesantren itu tempat untuk mengkader teroris, kemudian alumni pesantren itu orang-orang yang radikal, orang yang berpakaian dengan celana cingkrang, memakai gamis itu adalah orang yang radikal. Di antara ciri radikal itu sulit bergaul dengan masyarakat sekitar, ketika berbicara kata-katanya kasar, maka sebenarnya ini dai-nya juga problem. Ya, alumni pesantrennya juga problem. Di media massa sudah distigmatisasi sedemikian rupa tentang pesantren tadi, kemudian ditambah dengan perilaku alumni pesantren yang seakan-akan membenarkan stigmatisasi tadi. Nah, oleh karena itu, bagi alumni pesantren atau siapapun yang cinta kepada pesantren, maka dia harus mengcounter itu dengan sikap nyata, perilaku nyata bahwa dia harus berperilaku yang baik di masyarakat, ya perlu juga bergaul dengan masyarakat sekitar, tetangga sekitar, bergaul yang baik, kemudian ya celana cingkrang, kemudian pakai gamis, itu kan masalah yang khilafiyah ya. Gamis itu kan ya itu pakaian Arab atau pakaian yang lazim dipakai oleh muslim yang ada di Arab. Nah, orang kita, apakah kita harus pakai gamis? Ini memang muncul perdebatan. Gamis itu kalau kita pakai, dia sunnah apa enggak? Itu juga muncul perdebatan. Nah, tetapi Rasulullah itu menyampaikan agar kita ini tidak menggunakan pakaian syuhroh. Pakaian syuhroh itu apa? Pakaian yang mencolok, yang beda sendiri yang ada di sekitar kita. Nah, kalau memang masyarakat kita itu adalah masyarakat yang masih merasa asing, kemudian korban dari stigmatisasi media massa yang tidak bertanggung jawab dengan pakaian-pakaian yang cingkrang, kemudian pakaian-pakaian yang gamis, kita bisa mengganti pakaian tersebut dengan pakaian yang lainnya, tanpa harus meninggalkan sunnah. Misalkan kita meyakini bahwa pakaian itu tidak boleh menutup mata kaki, ya ini masalah fikih, ini masalah akhlak ya, masalah akhlak yang para ulama pun berbeda pendapat tentang hukum kain yang menutupi mata kaki. Dan okelah kalau kita mau meninggalkan perdebatan tadi, ya, tetap pakai pakaian yang mata kaki kita tidak tertutup, tetapi tidak pakai celana cingkrang dan bisa diterima oleh masyarakat. Apa itu? Pakai sarung. Sarung. Kita sekarang kemana-mana pakai sarung itu, ya kecuali ke tempat-tempat resmi ya, misalkan ke kantor urusan resmi, ya. Sedang mengajar, ya ada sebagian pesantren yang mengajar itu membolehkan pakai sarung, tetapi kalau pesantren modern itu kan biasanya memang pakaiannya ya nggak jauh beda dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Jadi intinya ya, kalau memang gamis itu masih dianggap sebagai pakaian asing di masyarakat itu, ya bukan berarti kita tidak pakai gamis itu tidak cinta sunnah.
Justru dalam kondisi seperti ini, gamis kalau kita paksakan itu menjadi pakaian syuhroh, yang oleh Rasulullah sendiri diperingatkan, jangan pakai pakaian syuhroh, pakaian yang tampil beda sendiri, menyebabkan orang itu ya punya penilaian yang kurang baik terhadap kita dan terhadap pakaian tadi. Jadi memang ya ada beberapa hal yang perlu dilakukan, ya intinya beri bukti, buktikan bahwa stigmatisasi tadi itu salah. Dan juga ya kalau memang masyarakat belum siap dengan pakaian yang beda dengan lazimnya mereka berpakaian, jangan memaksakan diri dengan pakaian seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tadi pertanyaan dari Mas Abdul Aziz ya, yang tadi ya mengenai stigma di tengah-tengah masyarakat. Oke, mungkin mohon maaf ya teman-teman ya, satu pertanyaan terakhir mungkin kita batasi untuk kesempatan kali ini ya, karena waktunya juga sudah 2 jam gitu bersama ini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Mbak Rama. Ya, Mbak Rama ini izin bertanya, apa hubungan peradaban Melayu dengan peradaban Islam, Ustaz? Dan apa perbedaan serta kesamaan antara keduanya? Baik. Baik, terima kasih Mbak Amelia ya, Amanda Amelia ya. Peradaban Melayu itu bagian daripada peradaban Islam. Jadi peradaban Islam itu cakupannya lebih luas, dan peradaban Melayu itu bagian daripada peradaban Islam. Nah, kesamaannya apa? Ya, karena bagian daripada peradaban Islam, ya jelas sama-sama Islam. Perbedaannya, ya kita bedakan peradaban Islam mana. Kalau misalkan sebagai contoh peradaban Islam Arab. Nah, tentu ada banyak perbedaan antara peradaban Islam Melayu dengan peradaban Islam Arab. Di antaranya yang paling mencolok adalah dalam hal bahasa. Meskipun bahasa kita, bahasa Melayu itu banyak terpengaruh dengan bahasa Arab. Tetapi jelas ya, bahasa Melayu dan bahasa Arab itu dua bahasa yang berbeda. Kemudian juga ya dalam hal tulisan, ya, orang Arab menulis ya karya-karya mereka dengan huruf Arab, bahasanya bahasa Arab. Ulama kita dulu ya, karena peradaban Islam itu kan peradaban ilmu ya, dan di antara karya dalam bidang ilmu itu adalah karya tulis ya, selain juga karya dalam bentuk amal, melahirkan orang-orang yang menjadi pejuang ya. Ulama kita dulu, ulama di Melayu, mereka banyak menulis karyanya itu dengan tulisan Arab, tetapi bahasanya bahasa Melayu dan tulisan itu dimodifikasi. Tulisan itu kemudian disebut sebagai tulisan Arab Melayu atau tulisan Jawi, atau kalau di Jawa disebut Arab Pegon. Orang Arab ketika membaca tulisan ini, saya yakin kalau mereka tidak atau belum kenal, belum belajar dengan tulisan Arab Pegon atau Arab Jawi, mereka akan kesulitan membaca tulisan itu. Nah, tetapi tidak dengan orang-orang yang ada di Melayu yang terbiasa dengan tulisan itu. Nah, Melayu ini dulu asal Melayu ini kan di pesisir timur Sumatera, daerah yang dulu menjadi wilayahnya Sriwijaya atau Kerajaan Melayu. Kemudian karena ya ulama kita atau para pedagang kita dulu yang datang ke Nusantara ini, sebelum mereka menyebarkan Islam ke wilayah yang lebih timur, mereka transit di wilayah tadi, kemudian mereka sepakat menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, bahasa dakwah, maka budaya Melayu ini menyebar ke banyak hal. Sehingga hari ini ya, kalau kita mengacu pada apa yang disampaikan oleh Syed Muhammad Naqib Alatas ataupun murid-murid beliau, hari ini kalau kita berbicara tentang peradaban Melayu, maka yang dimaksud peradaban Melayu itu adalah peradaban Islam yang ada di Asia Tenggara. Peradaban Islam dari ras Mongoloid Asia Tenggara. Itulah yang dinamakan dengan peradaban Melayu. Dan peradaban Melayu ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bagian daripada peradaban Islam. Kesamaannya dengan peradaban Islam yang lainnya ya sama-sama Islam. Adapun perbedaannya ya saya yakin banyak perbedaan dalam hal-hal teknis ataupun dalam hal-hal yang
lebih rinci. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan terakhir sudah terjawab ya dari Mbak Rama Amelia ya tadi ya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya atas pertanyaannya dan juga diskusinya ya pada kesempatan kali ini. Dan oke, sampailah kita di penghujung kesempatan bermajelis kita pada kesempatan pagi hari ini ya teman-teman sekalian, sahabat MPI dimanapun berada. Dan jazakumullah khair Ustadz Dr. Isa Ansori atas kesediaan waktunya dan juga sharingnya Ustadz bersama kita dan teman-teman sahabat MPI dari penjuru tanah air ini. Oke, mungkin sebelum kita tutup Ustadz, ada closing statement mungkin ataupun pesan kepada kita semua nih, generasi pemuda dan juga mahasiswa khususnya yang tergabung di sini terkait dengan topik kita pada pagi hari ini Ustadz. Baik, di akhir kajian ini ya, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan juga kepada antum semuanya, para mahasiswa, mahasiswi muslim dan muslimah, para pemuda dan pemudi Islam, mari kita senantiasa ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga senantiasa berusaha untuk memperjuangkan Islam di negeri kita ini dengan segala potensi yang kita miliki. Ya, kita berusaha untuk melanjutkan perjuangan para ulama kita dulu, karena negeri kita ini adalah negeri Islam, negeri yang sudah diperjuangkan oleh ulama kita dulu, dan kita sebagai generasi penerus kita punya kewajiban untuk melanjutkan perjuangan tadi. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, ya tantangan di hadapan kita ini banyak sekali, ya. Maka ya dengan adanya tantangan tersebut, ya jangan sampai kita menganggap bahwa keadaan kita baik-baik saja dan kita hanya sekedar menjadi penonton. Jadilah sebagai pejuang, jadilah sebagai bagian dari barisan orang-orang yang berjuang, sehingga kita akan mendapatkan janji sebagaimana Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, artinya menolong agama Allah, niscaya Allah akan tolong kalian. Kita akan ditolong oleh Allah, syaratnya apa? Kita harus menolong agama Allah, baru kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Dan untuk teman-teman sahabat MPI yang sudah bergabung ya sampai akhir ini, teman-teman diharapkan sebelum live meetingnya, sebelum live dari room Google Meet-nya bisa mengisi presensi ya, bisa mengisi absensi di link yang sudah disediakan, tersedia di kolom chat teman-teman. Itu sebagai nanti bahan kami dari panitia untuk membuat e-sertifikat untuk teman-teman sekalian. Jadi kami mohon untuk teman-teman bisa mengisi linknya terlebih dahulu. Seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Dan juga kami ucapkan jazakallah khairan sekali lagi Ustadz Muhammad Isa Ansori. Insyaallah kita bertemu lagi Ustadz di lain kesempatan. Semoga Allah mengizinkan kita kembali dengan tema yang lain mungkin nantinya Ustadz ini. Dan kami dari panitia, teman-teman sekalian, sahabat MPI dimanapun berada, saya Perdana Hadi selaku moderator dan juga mewakili panitia dari MPI yang bertugas. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan dari kami dalam ini ya, dalam penyajian kepada teman-teman semua. Dan semoga Allah memberikan kemampuan kepada kami untuk bisa memberikan yang lebih baik lagi untuk kedepannya, seperti itu ya teman-teman. Dan juga teman-teman sekalian terus ikuti update dari MPI Malang di Instagramnya di MPI_Malang seperti itu. Teman-teman di sana teman-teman akan mendapatkan update-update mengenai keislaman, mengenai keilmuan dan juga program-program dari MPI Malang. Pun demikian jika teman-teman tertarik ingin bergabung, maka kami sangat welcome sekali untuk teman-teman kita sama-sama belajar mendalami Islam bersama-sama dan juga beramal sesuai dengan ilmu yang telah kita pelajari. Ada apa aja kegiatan dari MPI Malang?
kegiatannya ada kajian keislaman teman-teman sekalian ya. Kemudian ada aksi sosial, kemudian ada mabit yang dimana di situ kita akan beraktivitas positif secara bersama ya di malam itu, satu malam. Kemudian ada outbound, kemudian ada tablik akbar yang kita laksanakan insya Allah biasanya satu semester satu kali teman-teman ya. Kita adakan offline, namun di keadaan seperti ini rasanya belum memungkinkan, maka untuk sementara kami pending terlebih dahulu untuk program yang ini. Kemudian ada sunnah sport teman-teman, dan juga ada kegiatan camp bersama. Apakah untuk akhwat ada kak gitu kan? Ada teman-teman sekalian, jadi memang ada untuk ikhwan sendiri, untuk akhwat sendiri ya, jadi terpisah, pun CP-nya juga terpisah. Jadi teman-teman akhwat nanti silahkan menghubungi CP yang tertera nanti di Instagram ada ya, di MPI_Malang, teman-teman bisa tanya informasinya di situ seperti itu. Gimana kalau untuk yang di luar Malang kak gitu kan? Untuk yang di luar Malang nih teman-teman, jadi MPI itu nggak hanya ada di Malang teman-teman, jadi ada di beberapa kota besar di Indonesia yang itu tersebar dari mulai bagian barat ya, katakanlah di Lampung ada, kemudian MPI Lampung ada, kemudian ada di Tangerang, kemudian ada di Bandung, ada di Solo, ada di Jogja, kemudian ada di Malang, Surabaya, hingga ke Mataram, paling timur teman-teman sekalian. Jadi tinggal teman-teman menyesuaikan mana yang lebih dekat dengan domisili ataupun dekat dengan kampus tempat teman-teman kuliah, seperti itu. Jadi tetap stay tune teman-teman ya, update-nya di grup maupun di Instagram-nya di MPI_Malang. Seperti itu teman-teman sekalian, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan kepada teman-teman sekalian, sahabat MPI dimanapun berada, atas kesediaannya bergabung bersama kita di sini, seperti itu ya. Insya Allah kita akan bertemu kembali 2 pekan dari sekarang teman-teman, di hari Sabtu juga kembali kita akan bertemu di majelis MPI Malang yang lainnya, seperti itu ya teman-teman. Saya Surya Perdana Hadi selaku moderator mohon undur diri teman-teman sekalian. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama.